Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Segenap pengurus Masjid Nur Ihsan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang penuh keberkahan ini, marilah kita senantiasa utarakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hari ini sudah berubah tanggal daripada kemarin. Artinya kita masih diberikan oleh Allah kesempatan hidup, kesempatan menikmati rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kesehatan dan umur yang masih dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terkhusus buat junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibuku, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai sedikit cerita tentang judul yang cukup unik Bapak Ibu, yang berjudul Ruh juga butuh makan. Apa judulnya Bu? Sebelumnya kita kasih dulu makanan ruh kita. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu, agak tenang sedikit Bu. Kalau tenang jiwa kita berarti ruh kita sudah mulai makan. Nah ini dia. Lalu setelah makan ada minumannya Bu. Ada. Kalau makan tarawih, kalau tidak minum tak caki awak. Yang mah minumannya beko kita sampaikan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali sedikit bercerita tentang manusia. Allah Subhanahu wa taala begitu hebat, begitu kuasanya menciptakan segala yang ada, termasuk manusia. Manusia itu di dalam Al-Quran ada 3 panggilan. Ada namanya Al-Insan, laqad khalaqnal insan. Ada namanya An-Nas, qul a'udzu birabbin binnas, malikin nas, ilahin nas, sampai akhir. Ada namanya Al-Bashar, ana basyarum minhum. Kata Rasulullah, aku basar seperti kalian. Bapak Ibu, lalu di mana letak keinsanan kita itu? Di mana letak awak sebagai manusia? Di mana pula letaknya awak sebagai al-basar?
ketiga istilah ini ada pada diri kita. Kalau kita sebagai insan, yang mana insan itu memiliki nilai luhur, nilai nurani. Ada namanya An-nas adalah makhluk sosial. Ada namanya Al-basar. Al-basar itu makhluk biologis. Kalau seandainya satu saja terlepas dari kehidupan kita, maka kita tidak lagi manusia sempurna. Kalau awak rajin beribadah, ya kan? Kita memiliki keluarga, tetapi hubungan kita sesama masyarakat tidak bagus, ada kejanggalan. Bagus kita bermasyarakat, bagus kita berkeluarga, tetapi apabila nilai nurani kita tidak ada, maka ada yang janggal. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, di dalam diri kita ini Bapak dan Ibu ada tiga komponen yang harus kita kasih makannya. Yang pertama, dalam diri yang ada ini Bapak dan Ibu ada namanya raga. Yang mana raga itu Ustaz? Raga itu jasad, badan, ya kan? Nan duduk kuah, butuh makan. Seperti apa itu makanannya? Kata Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Kasih makan dia, kasih minum dia. Janganlah kamu berlebih-lebihan. Sungguh Allah tidak mau melihat hambanya yang berlebih-lebihan. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, raga kita ini butuh makanan. Kalau orang kesehatan 4 sehat, 5 sempurna. Lalu makanan yang seperti apa supaya kita sehat? Kata Allah, halalan thayyibah. Hati-hati dengan makanan yang kita suap. Hati-hati dengan minuman yang kita minum. Rasulullah menjelaskan, kalau Anda makan makanan yang haram, selagi ada makanan itu di tubuhmu, maka solat kamu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati dengan minum. Selagi minuman yang haram itu ada dalam dirimu, maka doa kamu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, mangkonyo Rasulullah sangat menegaskan sekali minuman khamar. Jangan-jangan makanan yang tidak bagus itu menjadi darah daging. Makanan yang menyehatkan itu halalan thayyibah. Makanan yang jelas, yang halal. Halal itu boleh menurut syariat Islam. Yang mana akan setiap apa yang kita konsumsi akan berpengaruh kepada pikiran kita, akan berpengaruh kepada kesehatan kita. Kalau kita makanan yang baik, badan kita akan sehat, pikiran kita akan sehat. Tetapi kata Rasulullah, apabila kita memakan makanan yang tidak baik, maka akan berpengaruh kepada mental. Mental bahasa kini, karakter kita, termasuk karakter anak-anak kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu jasad butuh makanan, nutrisi, protein, vitamin, yang sehingga
menjaga stabilitas kehidupan kita untuk masa-masa yang akan datang. Orang yang sehat beda dengan kualitas orang yang tidak sehat, Bapak Ibu. Cara melaksanakan sholat Pak beda, cara melapaskan tahlil saja beda, ya kan? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau kurang sehat agak meloyo Ustaz. La ilaha illallah. Kurang lah 5 kali awak sekali yo. La ilaha illallah. Apa le cara takbir awak? Kalau awak kurang sehat Pak, beda, ya kan? Kalau sehat Allahu Akbar. Tapi kalau awak yang mulai kurang sehat Pak, kalau mangkaritek ke Pak. Gitu. Jadi pentingnya kita menjaga kesehatan. Lalu apalagi? Yang kedua, dalam diri kita ini ada namanya sukma. Sukma itu jiwa, spiritual, cara berpikir, nafsu, itu kategori sukma. Ada yang ketiga nanti nyawa. Raga, sukma, nyawa. Ternyata sukma kita butuh nutrisi makanan juga. Kenapa? Karena itu harus seimbang. Kalau awak sehat, kan ada tuh Pak, kita cari ya. Lai sehat badannya, tapi jiwanya tidak sehat Pak. Ya kan? Sehingga kadang kata-katanya sih ndak stabil. Bapak Ibu, di sini apa makanan sukma itu? Apa makanan nyawa itu? Di sini makanan sukma adalah iman, ilmu, dan amal. Iman, ilmu, dan amal. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan manusia itu dalam kerugian. Bisa jadi bahasa kita pagi ini, kebanyakan manusia itu tidak sehat. Kan? Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman dan beramal. Bapak Ibu, perlu kita tahu bahwa amal ibadah yang kita laksanakan itu senantiasa makanan ruh kita, makanan jiwa kita, makanan sukma kita. Semakin kita berbuat baik dalam kehidupan, maka kita akan semakin sehat. Kenapa demikian? Itulah makanannya Pak. Jadi jasad kita, sukma kita, nyawa kita, ketiga-tiganya butuh makanan, cuman jenis makanannya berbeda. Lalu amal yang bagaimana? Bapak Ibu, amal itu terbagi kepada 3. Berapa Bu? 3. Yang pertama adalah amal ibadah. Ini sudah fitrah kita sebagai manusia Pak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi kita yang hidup ini harus senantiasa supaya sehat ruh kita. Kita harus mengikuti panduan-panduan yang telah diberikan oleh Allah, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah apa misalnya? Salat. Di sana ada zikir, di sana ada bacaan Al-Qur'an, di sana ada doa. Bacaan Al-Qur'an, zikir kepada Allah, berdoa kepada Allah,
kita temukan di suatu ibadah, yakni pelaksana ibadah solat. Semakin kita berzikir kepada Allah, semakin kita membaca Al-Quran, dan semakin kita berdoa kepada Allah, insya Allah sukma dan nyawa kita akan semakin hidup. Termasuk hati. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ada kalanya di saat kita berzikir kepada Allah, maka hati kita akan tenang. Jadi semakin tenang hati kita Bapak Ibu, semakin sehat kita. Beda dengan hatinya yang resah, gelisah, galau dan sebagainya. Jadi ukuran kesehatan jiwa hati kita itu ketenangan, Pak. Kan? Kalau tenang hatinya berarti sehat. Kenapa dia tenang? Karena kita memberikan selalu makanannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada ketenangan sedikit, Pak. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Tenang. Pak, di saat kita pulang dari masjid, nuansa hati kita tenang, nah Bu, ya kan? Setelah kita zikir, lalu apa makanannya? Itulah zikir. Jiwa kita berzikir, hati kita berzikir, ruh kita berzikir. Lalu minumannya apa? Lalu minumannya adalah selawat Nabi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allah berzikir kita, Allah berdoa kita, Allah membaca Quran kita perbanyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah sukma kita akan sehat. Bapak Ibu, yang kedua amal jariyah. Amal jariyah akan membuat manusia semakin sehat. Berbuat baik kepada orang lain, menyantuni anak yatim, memperhatikan orang miskin, beribadah sosial, bersilaturahmi, itu akan menambah kesehatan jiwa kita. Kalau ada orang yang jarang bersilaturahmi ke tetangga, ke jamaah, secara fisik dia akan sehat, tetapi sebenarnya jiwanya tidak sehat. Kalau ada orang yang makan terus, minum terus, tetapi kalau dia tidak beribadah kepada Allah, secara fisik dia akan sehat, tetapi secara mental dia tidak sehat. Ruh kita tidak protes, Pak. Beda dengan kesehatan jasad kita. Kalau kesehatan jasad kita sakit-sakitnya akan berdampak, nampak, Pak. Luko kaki awak nampak hendak lurus payah berjalan ke masaji, ya kan? Sakit mata awak pakai kacamata. Sakit paru awak hendak nyaman beribadah. Damam awak akan terganggu ibadah kita. Itu akan nampak secara jelas. Tetapi apabila jiwa kita sakit, dia tidak akan nampak betul. Dia berlahan, Pak. Jiwa kita akan kaku, semakin keras, dan sehingga dia tidak menerima kebenaran. Dan dikubur nanti dia akan protes, Pak. Dikubur nanti akan dia protes karena kita lalaikan. Dulu dia pernah berjanji kepada Allah. Ruh kita pernah berjanji kepada Allah. Alastu bi rabbikum, bala sahidana. Wahai makhlukku, kata Allah, sebelum aku tiupkan engkau ke jasad sianu, kini kita berjanji-janji dulu. Bayuyu banawa, kalau ambo hidupkan kamu nanti di dunia, maukah kamu beribadah kepadaku? Maka roh kita menjawab, bala sahidna, saya akan patuh ya Allah. Wahai ruh,
apabila engkau kuberikan rezeki besok setelah hidup, maukah kamu bersedekah kepada orang lain? Maka semuanya janji-janji kita kepada Allah, maka kita iakan, Pak. Mangkunya awak hidup kini. Nah, ternyata orang banyak yang melupakan itu semuanya. Hanya memikirkan kesehatan jasad saja, tetapi melupakan tanggung jawab rohaninya, sukmanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di akhirat akan menuntut keberadaan itu semuanya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, mana tanggung jawab dulu? Jadi orang yang tidak menjalankan perintah Allah, itulah yang disebut dengan orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita syukuri, semakin kita berikan vitamin-vitamin kesehatan kita, la in syakartum la azidannakum. Apabila semakin kita banyak berzikir, semakin kita banyak bersyukur, insya Allah kita semua akan semakin sehat. Tetapi di saat kita ingkari janji kita kepada Allah, inna azabi lasadid, ingat azab Allah sungguh sangat-sangat menunggu kita. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, kita dalam hidup ini, marilah kita senantiasa kita berikan kebutuhan jasad kita, kebutuhan ruh kita, dan kebutuhan jiwa kita, sehingga kita termasuklah insanul kamil, manusia yang sempurna, sempurna pikirannya, sehat hatinya, dan jiwanya juga sehat di dalam menjalani kehidupan ini. Semoga kita semuanya nanti laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami ciptakan manusia itu insan yang sempurna, summa radadanahu asfala safilin, tetapi kebanyakan mereka itu orang-orang yang akan as-safilin, akan diancam siksaan, illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali mereka orang-orang yang menjaga kesolehan, menjaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, inilah barangkali tausiah pagi kita pada kesempatan yang mulia ini. Semoga hari demi hari kita berikan kebutuhan diri ini, semoga kita sehat walafiat dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.